Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjing Cak Ning sedaya teng pundi kemawon lenggahipun. Tasih sesarengan kalian kula kepanggih malih nggih kali ning Purbandari ngaten nggih Cak Ning teng edisi dinten iki dinten Selasa, tanggal 11 Januari 2020 selangkung. Nggih, monggo sami dedonga nggih Cak Ning mugi-mugi sehat sedayanipun. Semangat nggih Cak Ning, rezeki melimpah barokah kagem keluarga tercinta. Nah, Cak Ning teng adicara Cahaya Pagi dinten iki sampun tergabung wonten ing line telepon kalian Ustadzah Alfi Nurdina saking Kemenak Kota Surabaya, penyuluh agama Islam Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Damel topik dinten iki ayo belajar tajwid nggih. Halo, assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ningpur. Alhamdulillah, terus pundi kabaripun Ustadzah? Alhamdulillah paring wilujeng. Jenengan tos pundi? Alhamdulillah sedaya sae lan sehat nggih. Monggo Ustadzah, topikipun dinten menika ayo belajar tajwid wakaf ibtidak ngoten nggih. Nggih, Nggih, monggo Ustadzah langsung mawon dipun sampaikan mukadimahipun. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih dapat bergabung mendengarkan kajian Cahaya Pagi dalam keadaan sihah wal afiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para pendengar RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kajian pagi ini izinkanlah saya membahas sebuah judul yang sangat penting dalam cara membaca Al-Quran, Kalamullah, yaitu mengenai waqaf ibtida'. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, yang artinya, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Ayat ini menyampaikan bahwa dalam membaca Al-Quran hendaknya dibaca secara tartil. Bagaimana yang dimaksud dengan tartil itu? Dalam sebuah asar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu mengindahkan bacaan huruf dan mengetahui tentang wakofnya. Jadi, ada 2 poin dalam membaca tartil, yaitu tajwid dan wakof. Tajwid termasuk diantaranya yaitu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, sifatul huruf, karakter yang melekat pada huruf hijaiyah, ahkamul huruf, yaitu hukum suatu huruf ketika berhadapan dengan huruf yang lain, dan ahkamul mad wal qasr, yaitu panjang pendeknya bacaan. Nah, 4 poin itu termasuk dalam tajwidul huruf. Nah, berikutnya, sedangkan ma'rifatul wukuf itu apa maksudnya? Yang dimaksud ma'rifatul wukuf adalah faham di mana harus berhenti dan di mana harus memulai membaca Al-Quran. Nah, fokus kita pada kajian pagi ini adalah mengenai hal ini, yaitu waqaf ibtida'.
Jadi, wakaf ibtida itu merupakan salah satu aspek dalam membaca Al-Quran secara tartil. Nah, apa itu wakaf ibtida? Secara bahasa, wakaf artinya berhenti. Adapun ibtida artinya memulai kembali setelah berhenti. Jadi, lebih jelasnya, wakaf adalah setiap kali bacaan dihentikan dan menarik nafas, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat, selama terkandung maksud untuk meneruskan bacaan. Adapun penghentian wakaf ini bisa jadi disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena tidak kuat atau kehabisan nafas. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada manusia, ada yang nafasnya panjang, ada yang nafasnya pendek. Terlebih kita orang Indonesia, nih. Rata-rata orang Indonesia itu nafasnya pendek dibandingkan dengan orang Arab. Nah, salah satu solusinya ya ini, dengan wakaf. Apabila tidak bisa membaca ayat yang panjang, bisa mematikan akhir kata sesuai kaidah yang berlaku. Kemudian mengulangi satu atau dua kata sebelumnya untuk dilanjutkan pada kata atau kalimat berikutnya, sehingga tidak menyalahi kandungan maknanya. Nah, adapun sebab yang kedua adanya wakaf adalah karena adanya tanda wakaf. Tanda wakaf seperti wakaf lazim, wakaf jaiz, wakaf yang lain-lain itu untuk dijadikan petunjuk baik atau tidaknya berhenti pada suatu kata karena menyangkut konteks kata arti ayat tersebut. Nah, kita lanjutkan, Cak Ning. Secara umum, ulama tajwid membagi wakaf menjadi 4 macam. Apa saja itu? Yang pertama, wakaf ittirari. Yang kedua, wakaf intizari. Yang ketiga, wakaf ikhtibari. Dan yang terakhir adalah wakaf ikhtiyari. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, wakaf ittirari. Wakaf ini disebabkan karena terpaksa, seperti kehabisan nafas, atau di tengah-tengah kita batuk, atau di tengah-tengah kita lupa. Nah, pada keadaan seperti ini, ketika hendak memulai kembali atau ibtida, bisa melalui dua cara. Jika berhenti kalimat telah sempurna, maka cukup dilanjutkan pada ayat berikutnya. Namun jika belum sempurna, hendaknya memulai kembali bacaannya dari kalimat sebelumnya. Oke. Contohnya, ketika membaca ayat, kemudian tidak kuat. Lam yakunil ladzina kafaru. Nggak kuat. Karena maknanya belum sempurna, maka diulang lagi dari awal. Ambil nafas yang banyak. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, begitu. Jadi, ketika ada kehabisan nafas atau batuk atau lupa, hendaknya diulang dari awal supaya tidak mengganggu maknanya. Seperti itu. Yang kedua, wakaf intizari. Jadi, wakaf berhenti untuk menghubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang telah dibaca. Biasanya terjadi untuk menghimpun beberapa qiraat. Dan ada perbedaan riwayat. Nah, karena ada perselisihan ulama mengenai wakaf ini, maka untuk mempertemukan dua pendapat dengan cara berhenti dulu pada kalimat tersebut, kemudian mengulang kembali bacaan lain pada kalimat sebelumnya dengan riwayat yang berbeda. Nah, wakaf ini disebabkan karena ada perbedaan riwayat. Ya. Kemudian, yang ketiga, wakaf ikhtibari. Wakaf ini untuk menjelaskan maqtu' wal mausul, terpotong atau tersambungnya ayat. Nah, wakaf ini biasanya karena pertanyaan seorang guru kepada muridnya yang sedang belajar bagaimana cara mewakafkan. Wakaf ini
juga bermanfaat untuk menerangkan bahwa bisa jadi dalam suatu kalimat terdapat huruf yang tidak tampak bila dibaca bersambung, namun tampak ketika dibaca waqaf. Nah, ini contohnya. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bilhaqq. Nah, waqaf pada kalimat ibnai itu tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan pengajaran atau percobaan. Kalau terpaksa harus diwakaf juga, maka kalimat tersebut harus dibaca ibnaini, yakni dengan menambahkan huruf nun pada ujung kalimat. Namun apabila kalimat tersebut dibaca disambung dengan kalimat berikutnya atau kita tidak berhenti pada kalimat tersebut, maka huruf nun menjadi hilang. Naba'a bnai Adam bilhaqq. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ini waqaf yang berhenti karena disengaja atau dipilih bukan karena sebab-sebab yang saya sebutnya tadi. Bukan karena keadaan darurat, bukan karena perbedaan riwayat, dan bukan karena untuk menjelaskan maqtu' wal mausul. Tapi ikhtiyari ini keputusan seorang pembaca untuk berhenti pada pilihannya sendiri. Seperti itu. Nah, dari keempat jenis waqaf tersebut, 3 waqaf, ittirari, intizari, dan ikhtibari, itu memiliki hukum jaiz. Jaiz maksudnya apa? Boleh berhenti atau boleh terus. Tidak ada tuntutan dan tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Memiliki kedudukan sama, baik berhenti atau melanjutkan. Untuk 3 waqaf pertama. Namun untuk waqaf ikhtiyari, hukumnya dibagi menjadi 2 keadaan. Yang pertama jaiz, yaitu diperbolehkan. Yang kedua yaitu ghairu jaiz, tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana keadaan yang diperbolehkan untuk mewakafkan? Ada 3 keadaan. Yang pertama tam, kafi, dan hasan. Nah, tam ini apa yang dimaksud tam ini? Tam dan hasan, mohon maaf, tam dan kafi ini terjadi ketika kalimat awal tidak berhubungan makna dengan kalimat berikutnya. Jika dalam bahasa Indonesia, tam itu seperti akhir paragraf. Maka, jika sudah berhenti di akhir paragraf, maka bisa memulai atau ibtida di paragraf berikutnya. Atau dalam hal ini ayat berikutnya. Biasanya paragraf atau bahasan yang lain itu ditandai dengan kalau mushaf Indonesia dengan ruku atau ain itu. Nah, yang kedua kafi. Kafi dalam bahasa Indonesia diibaratkan seperti titik di akhir kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat itu telah sempurna. Maka ini hukumnya seperti tam tadi. Boleh berhenti dan memulai ibtida pada kalimat berikutnya. Adapun yang terakhir hasan, berbeda dengan tam dan kafi, meski kalimat ini masih berhubungan makna dengan ayat berikutnya, namun jika ada tanda waqaf atau disebut ra'sul ayat yang biasanya tandanya bulat itu pada akhir ayat, maka lebih baik dan sangat dianjurkan bahkan disunahkan untuk berhenti dan dimulai kembali pada awal ayat berikutnya. Nah, itu tadi tam, kafi, dan hasan adalah keadaan yang diperbolehkan untuk berhenti. Nah, yang kedua, untuk waqaf ikhtiyar tadi ada yang tidak diperbolehkan. Nah, namanya waqaf qobih. Qobih artinya buruk. Kenapa tidak boleh? Karena jika berhenti di posisi tersebut, maka menjadi makna yang tidak baik. Susunan kalimatnya tidak sempurna, baik dalam lafaz maupun makna. Nah, itu tadi tentang waqaf. Sekarang kita bahas ibtida. Ibtida, tempat mulainya huruf, itu harus dimulai dari awal kata. Karena jika dipotong akan menyebabkan kerusakan makna. Jadi, ibtida itu harus lebih hati-hati daripada waqaf. Karena jika waqaf bisa berhenti di mana saja, jika dalam keadaan terpaksa, lain dengan ibtida. Tidak boleh berhenti seenaknya saja dalam memulai bacaan. Tapi harus memilih dari kalimat mana
yang dapat dipahami maksudnya. Baik, Cak Ning, para pendengar RRI Pro 4, rahimakumullah. Itu tadi penjelasan saya mengenai wakaf dan ibtida. Sebenarnya pembahasan wakaf dan ibtida ini perlu dipahami secara mendalam. Ini tadi yang saya jelaskan masih jenis-jenisnya. Untuk pemahamannya itu masih lebih dalam lagi. Harus memahami bahasa Arab, harus memahami nahwu sorof dan Maknanya ilmu juga lainnya. ya. Nggih leres Artinya gitu. juga ya istilahnya. Iya. Jadinya ketika kita belum tahu artinya, kita akan memutus di bagian mana, kemudian Benar. memulainya lagi juga di bagian mana, begitu ya Ustaz? Iya, benar Ayo sekali. Kak pedot gitu. Oke, baik Ustazah Alfi, matur nuwun, barokallah kagem ilmunya. Kita jeda lagu dulu, sudah ada beberapa WA yang masuk nggih Ustazah. Nggih, mohon izin teleponnya mboten dipun tutup nggih sampai akhir acara. Siap nih. Nggih Caning tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya teng adicara Cahaya Pagi edisi dinten iki Caning 11 Januari 2000 selangkung. Sesarengan kalian Ustazah Alfi Nurdina saking Kemenak Kota Surabaya, penyuluh agama Islam Kecamatan Rungkut Surabaya. Nah, halo Ustazah. Nggih. Inggih, monggo dipun lanjutaken nggih Ustazah. Nggih, menika sampun wonten WA saking Cak Rofi teng Rungkut Ustazah. Ya Ustazah, adakah dasar hukum baik dari Al-Qur'an maupun hadis mengenai wakaf untuk menghentikan bacaan ngaten? Monggo Ustazah. Dasar hukumnya untuk wakaf untuk menghentikan bacaan. Seperti yang saya sebutkan pada muqaddimah tadi, untuk dari sumber Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil tadi apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi, membaca Al-Quran dengan tajwid dan memahami waqaf ibtida. Nah, itu tadi dasar hukum yang dari Al-Quran. Nah, dari hadis juga ada. An Ummi Salamah qalat, kana Rasulullah alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bacaannya satu ayat demi satu ayat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti, ambil nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ambil nafas. Maliki yaumiddin. Jadi ini dua dasar hukum ini bisa dijadikan patokan sebagai dasar hukum untuk membaca Al-Quran dengan wakaf. Meskipun memiliki nafas yang panjang, apabila itu ada rasul ayat, maka sebaiknya berhenti dan mengambil nafas. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih untuk Cak Rofi ya, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Baik, selanjutnya Ustazah dari Abi Hadi, Ustazah, ini dari Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan Ning Purbandari yang dirahmati Allah. Amin. Nggih, matur nuwun Abi sudah bergabung ya. Ustazah, kita sudah bisa membaca Al-Qur'an namun belum fasih dalam membacanya. Apakah harus belajar ilmu tajwid dan di mana kita belajarnya? Mohon pencerahannya nggih Ustazah, tetap semangat, sehat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Abi. Nggih, monggo Ustazah langsung mawon dipun jawab nggih. Oke, tadi pertanyaannya apabila belum fasih, apakah harus belajar tajwid seperti itu nggih? Nggih. Nggih. Dan di mana belajarnya? Oh, di mana belajarnya? Ya. Nggih. Oke. Mengingat sebuah syair dalam Manzumah Al-Jazariyah, seorang ahli qiraat bernama Syekh Al-Jazari menyebutkan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yusahhil Qur'anul asim. Dan mempelajari ilmu tajwid adalah sesuatu yang wajib
Siapa yang tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya, maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu unzila wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena demikianlah beserta cara membacanya Allah menurunkan Al-Quran, dan seperti itu pula bacaan Al-Quran dan tajwidnya sampai kepada kita. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya bacaannya saja, tapi juga beserta dengan cara membacanya. Mulai dari cara pengucapan, mulai dari kaidah-kaidah hukum nun sukun, hukum mim sukun, ya ahkamul huruf, panjang pendeknya, ahkamul mad wal qasar, serta letak berhenti dan memulai bacaan ayat maupun kalimat yang kita bahas tadi waqaf ibtida. Jadi, menurut ulama Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari ini, Al-Quran diturunkan beserta cara membacanya. Okay? Selain sebagai mukjizat dan penghias bacaan Al-Quran, untuk juga menjaga maknanya. Diharapkan nanti kalau sudah paham tentang tajwid, tentang waqaf ibtida, seorang bisa baca Al-Quran dengan indah dan baik, tanpa kesulitan dan kesusahan. Jadi meskipun belum fasih, mboten apa-apa, setiap hari tetap belajar. Apalagi saat ini kita belajar bisa dimanapun. Ada YouTube. Nah, tentunya kepada siapa kita harus belajar? Sebaiknya kepada seorang ahli yang bersanad. Nah, kalau tadi dari Ampel ya, Abah Sinten tadi? Abi Hadi. Nah, di Ampel ada seorang ahli, guru saya, Yaidul Hilmi Ghazali. Bisa belajar di sana karena dekat di Ampel. Beliau seorang ahli, bisa belajar di sana. Atau kalau memang bekerja, tidak ada waktu, saat ini bisa kita belajar di YouTube, kita belajar melalui sosmed-sosmed. Bahkan ada lembaga-lembaga kursus yang online. Nah, kita syukuri juga saat ini dimanapun kita bisa belajar. Tentunya tapi harus ini ya, gurunya harus memiliki sanad seperti itu. Sanad itu ketersambungan kepada Rasulullah. Amin. Nggih. Menika WA malih saking Abi Hadi. Sebentar. Nah itu kiai saya. Sebelah kampung saya. Alhamdulillah. Itu yang tadi yang ahli bacaan Al-Quran. Nggih, matur nuwun sanget Abi Hadi sampun bergabung melalui line WA nggih. Mugi-mugi sampun terjawab ngaten nggih Ustazah nggih. Nggih. Selanjutnya Ustazah ini ada yang barusan masuk, mengapa pemahaman terhadap wakaf tidak di dalam Al-Quran itu penting ya. Tadi sepertinya sudah terjawab ya. Nggih, sudah include dengan pertanyaannya Abi. Selanjutnya nggih Ustazah. Nggih. Ini dari Ning Reni ya di Batang ya. Ustazah, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sering kita temui tanda baca wakaf antara satu penerbit Al-Quran dengan penerbit yang lainnya itu berbeda. Mengapa dapat terjadi demikian? Monggo, Ustazah. Iya, benar sekali. Karena tanda wakaf, selain rasul ayat, selain akhir ayat yang bentuknya bulat itu, di antaranya seperti yang saya sebut tadi, wakaf lazim, mim, wakaf shad lam, wakaf qaf lam, wakaf jaiz. Nah, itu adalah wakaf-wakaf yang merupakan ijtihadi dari hasil pemikiran orang yang berilmu di bidangnya. Jadi tanda wakaf itu merupakan alat bantu saja, alat bantu untuk yang belum dapat memahami makna ayat. Sehingga perlu kita sebagai orang awam yang tidak paham maknanya, perlu taklid atau mengikuti terhadap ijtihad ulama tersebut. Nah, boleh dibilang kode begitu. Iya, bisa. Ya, terutama untuk penuntun bagi yang belum tahu maknanya begitu ya. Nah, belajarnya kan masih membaca dulu begitu ya. Iya, benar sekali. Jadi penerbit satu dengan penerbit yang lain itu bisa jadi ijtihad berbeda orang. Jadi
kodenya ya bisa berbeda seperti itu. Nah, kalau itu sama-sama di Indonesia ya, penerbit Indonesia. Nah, mushaf Al-Qur'an Indonesia dengan Al-Qur'an Madinah, mushaf Madinah itu juga berbeda. Kalau mushaf Madinah itu kan memang biasanya yang baca orang-orang Arab nih. Orang-orang Arab itu kan biasanya, mohon maaf, ini tenggorokannya kan panjang ya, jadi nafasnya panjang. Jadi kalaupun tidak ada tanda baca itu tidak masalah. Bisa lanjut ya. Seperti itu. Tapi kalau seseorang itu punya pemahaman terhadap makna Al-Qur'an, mumpuni lah. Tidak perlu terpaku pada tanda baca tersebut. Kalau dirasa maknanya sudah sempurna, ya sudah. Sesuai dengan pemahamannya saja. Baik Ustazah, kita sudah lagu yang agak pendek Ustazah. Masih ada 2 WA yang belum saya baca. Nanti kita lanjutkan Ustazah. Oh iya. Mohon izin. Sakni, sampai sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Nggih, sakniki kita lajengaken nggih tasih tengah dicara Cahaya Pagi sesarengan kalian Ustazah Alfi Nurdina. Halo Ustazah. Nggih. Inggih, monggo dipun lajengaken Ustazah, tinggal 2 WA nggih saking hamba Allah menika Ustazah. Ustazah, ilmu apa saja yang harus dikuasai nggih untuk dapat memahami wakaf ibtidah? Monggo Ustazah. Untuk memahami wakaf ibtidah yang jelas harus mengetahui maknanya, nggih. Untuk mengetahui maknanya itu ya jelas harus menguasai bahasa Arab karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Tidak hanya bahasa Arab saja, bukan bahasa Arab sehari-hari, tapi termasuk dalam teorinya. Jadi ilmu alatnya harus paham nahwu sorof, gitu. Harus paham ilmu balaghah, ya. Terus kemudian harus paham tafsirnya. Dalam hal ini bisa munasabah ayat, munasabah surat, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dengan satu surat dengan surat yang lain. Nah, semua itu ada ilmunya dalam ulumul Quran. Nah, itu semua ada cabang-cabangnya banyak sekali. Kemudian juga harus paham tentang sejarah. Sejarah itu kalau dalam Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Jadi, sebab diturunkannya ayat tersebut. Untuk memahami konteks ayat. Jadi dalam memahami sebuah ayat itu tidak bisa dipahami secara letterlek. Jadi harus paham Al-Qur'an ini turunnya itu karena kondisi seperti ini. Jadi tidak bisa dipahami secara bahasa saja. Harus paham juga keadaannya saat itu seperti apa. Nah, itu ilmu banyak sekali yang harus dipelajari. Iya. Iya, Ustazah. Ini ada informasi juga dari Abi Hadi bahwa Kiai Haji Zulhilmi Ghazali ingkang kala wau disebutkan Ustazah menika, beliau adalah ketua Jamiyatul Qura wal Hufat setiap bulan bulan Ramadan yang mengisi di Pro 4 RRI Surabaya. Iya, benar sekali. Acara tadarus dan interaktif ilmu tajwid ngaten. Nggih, matur nuwun sangat Abi Hadi informasinipun. Nggih, yang tadi sudah terjawab nggih Ustazah. Jadi memang ada banyak ilmu yang harus kita pelajari nggih Ustazah dalam kita menguasai ngaten nggih, menguasai bacaan atau menguasai Al-Qur'an menika. Nggih, terakhir Ustazah, ya. Baik Ustazah, tadi disebutkan bahwa wakaf itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Nah, seperti apa sih sebenarnya wakaf yang tidak diperbolehkan, Ustazah? Wakaf yang tidak diperbolehkan tadi disebut dengan wakaf qabih. Nah, apa itu wakaf qabih? Secara bahasa qabih itu artinya buruk. Nah, yang dimaksud buruk itu apa? Jadi tidak memberikan makna yang baik. Jadi baik dalam lafaz maupun makna.
Dari segi lafadz, ini bisa disebabkan karena adanya kerancuan dari segi tata bahasa atau ilmu nahwu, terutama berhubungan dengan masalah i'rab dan kedudukan kalimat. Jadi, jika dihentikan, maka maknanya akan menjadi buruk dan tidak bisa dipahami. Contohnya, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, seperti itu. Nah, jika berhenti di bismi, dengan menyebutkan artinya jadi Menyebut apa? iya, nah Artinya jadi rancu ya. contoh lain, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nah, kalau berhenti di alhamdu, segala puji, itu juga maknanya juga kurang jelas ya. Nah, itu salah satu sebabnya. Yang kedua, dari segi makna, menghentikan pada kalimat yang belum sempurna dapat menimbulkan pertanyaan tentang maksud dari ayat tersebut. Bahkan bisa jadi menjadi pengaburan makna atau munculnya makna-makna yang lain. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu kan harusnya seperti itu nggih. Tapi kalau berhenti di ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Nah, ini artinya jadi begini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat. Nah, kalau berhenti di situ, maknanya akan menjadi bahaya seperti itu. Ya, tidak baik ya, Pak. Iya, tidak sesuai dengan maksudnya seperti itu. Nah, itu Padahal contoh. sebenarnya kalau disambung seperti apa, Ustazah? Pada sebenarnya. Anjir. Sebentar. Saya agak lupa ininya. Terusannya ayatnya. Saya bukakan dulu nggih. Ayat An-Nisa ayat 43. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Dan itu masih banyak sekali ayatnya. Ini saya bacakan maknanya. Pemberhentiannya harus dengan makna yang jelas dan makna yang baik. Ini maksudnya seperti ini. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu maksudnya nggak boleh sholat kalau di keadaan mabuk. Tapi kalau berhenti di la taqrabus sholah aja loh. Kok nggak boleh sholat? Padahal ada pengecualian di situ. Baik, Ustazah. Jadi harus dengan beberapa pengertian dan utamanya adalah mengetahui serta paham dengan maknanya. Begitu, Ustazah. Baik, Ustazah. Semua pertanyaan sudah terjawab. Dari adik-adik juga sudah ada. Sebentar saya cek scroll ke bawah. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, matur nuwun, waktu kita cukup, Ustazah, sudah mepet di jam 6. Monggo untuk mengakhiri perjumpaan kita, Ustazah bisa menyampaikan closing statement ya untuk memotivasi kita semua. Monggo, Ustazah. Jadi memang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu prosesnya panjang dan nggak mudah. Apalagi kita sebagai orang Indonesia memiliki kebiasaan dan kemampuan yang berbeda dengan orang-orang Arab sebetulnya. Jadi kita penting untuk belajar kepada orang-orang alim, orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memiliki sanad, supaya apa? Kesalahan bacaan kita dapat diminimalisir. Dan dengan belajar ilmu tajwid, kita akan memahami bagaimana caranya membaca Al-Quran yang indah, bagaimana membaca Al-Quran yang tepat, seperti itu. Semoga segala usaha kita dalam mempelajari Al-Quran dapat menjadikan penuntun hidup dan penolong di akhir
hari akhir nanti. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, matur nuwun Ustazah waktunya dan matur nuwun kebersamaan kita, barokallah kagem ilmunya. Ya, salam hormat dari Pro 4 RRI Surabaya Ustazah. Selamat menjalankan aktivitas, semoga sehat selalu. Kita tutup bersama-sama perjumpaan kita Cahaya Pagi dengan hamdalah ya Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pareng Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.